Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini dalam lanjutan turnamen FTX Crypto Cup 2022 pada hari ke-6 yang akan mempertemukan antara Levon Aronian yang akan melawan Hans Niemann. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion maju di D4 Queen's Pawn Opening, dan dilanjutkan kuda di F6 Indian Defense, putih kuda ke F3 dan dijawab hitam pion di D5, kuda gajah ke F4 dan di sini London System, hitam pion di G6 sekaligus persiapan untuk pion seto gajah, maka dijawab dengan pion maju di E3 memperkuat pion pusat. Pertandingan dilanjutkan dengan hitam fianchetto gajah di G7, kuda ke D2 dan hitam melakukan rokade pendek. Putih pion di C3, hitam pion di B6, putih gajah ke C2 memperkuat kuda dan sekaligus untuk rokade. Dilanjutkan dengan hitam fianchetto gajah di B7 dan dijawab putih rokade pendek. Pion di C5 mengajak pertukaran dan di sini menteri putih di B1 mengamankan sisi tengah, dan dilanjutkan kuda ke C6, pion di B4 mengajak pertukaran dan di sini diterima saja dengan hitam dan dimakan kembali oleh putih dengan pion. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda di H5 sekaligus membuka file gajah hitam untuk mensapu kuda. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke G5 setelah diancam kuda, maka pertandingan dilanjutkan pion di H6, gajah mundur ke H4 dan dilanjutkan pion di G5 mengejar gajah putih. Di sini putih tidak menghindar melainkan dengan pion maju di B5 kembali ancam kuda, dan di sini dijawab dengan kuda ke A5. Di sini ada pilihan lain, misal hitam, yaitu dengan kuda makan pion di E5 dan dijawab putih misal dengan kuda makan kuda di D4 dan dilanjutkan kuda dimakan gajah dan selanjutnya pion makan dan dilanjutkan kuda ke F4 dan dijawab putih benteng ke E1 mengamankan pion, maka di sini putih bisa makan gajah gratis putih, dan hitam sama ya dengan putih dengan 5 perwira. Maka dari itu, dan di sini pilihan dari hitam adalah dengan kuda ke A5 dan dilanjutkan kuda ke E5, baru pion makan di H4 dan dilanjutkan gajah dimakan kuda dimakan gajah di H5, baru kuda dimakan gajah di E5, pion makan di E5 dan dilanjutkan pion di E4. Putih pion maju di F4, maju lurus terus dan dilanjutkan benteng ke C8, dijawab kuda ke F3. Hitam menjawab dengan kuda ke C4 dan dijawab putih dengan pion maju di F5 mengajak pertukaran, karena setelah itu kuda bisa menempati titik penting yaitu D4, dan setelah pion dimakan maka kuda menempati titik penting kembali dan bisa mensapu pion nanti ke depannya. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke E3 ancaman pada benteng, dan di sini putih tidak menghiraukan bentengnya melainkan pion makan pion di E6 dan pion hitam F5. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke B4, dijawab
hitam dengan benteng ke C7 mengamankan bidak 7. Dilanjutkan benteng ke C1 mengajak pertukaran dan di sini ditutup kuda di C4. Maka langsung saja kuda ke D4 dan persiapan mensapu pion di posisi F5. Maka dari itu di sini pion maju di H3, ancaman pada pion hitam. Dari pion hitam ke pion putih, maka dilanjutkan pion maju saja ke G3, hitam raja ke H7 dan dijawab kuda ke F5. Maka dari itu hitam melanjutkan pion di D4 dan dijawab pion di E7, ancaman pada menteri dan benteng. Di sini menteri menghindar ke D5 dan dilanjutkan gajah ke F3 yang akhirnya pada langkah ke 28 hitam menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan mungkin pertandingan, misal benteng geser ke G8 tidak melindungi menterinya, dilanjutkan gajah makan menteri di D5 sekaligus ancaman pada benteng, dan dilanjutkan dengan makan saja dengan gajah di D5, menteri ke B1 dan dilanjutkan raja ke H8, kuda ke H4, persiapan menempati titik penting, dan dilanjutkan benteng makan pion di E7. Pertandingan dilanjutkan kuda ke G6, ancaman pada raja dan benteng. Maka di sini benteng makan kuda dimakan dengan menteri. Menteri diancam benteng, putih melakukan sekak, ditutup dengan gajah, putih melakukan sekak dan dilanjutkan ditutup dengan benteng dan kembali sekak, dan setelah benteng ke G7 putih menjawab dengan benteng makan kuda di C4. Pertandingan dilanjutkan dengan raja ke H7 dan dijawab putih dengan sekak dengan menteri di H4, raja naik dan sekak dengan benteng di F6, raja mati. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.